Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi warga Tabalong, kembali bersama kami Mandai Benua Channel. Hari ini kita berbicara tentang pemanfaatan eceng gondok menjadi pupuk. Dan bersama kami telah hadir Bapak Sekcam Muara Harus, Pak Farid. Hadir juga bersama kami Ketua BPD Desa Madang, Pak Nawawi, Ketua BUMDes, dan kawan-kawan dari Karang Taruna. Nah, kami ada dapat pencerahan dari beberapa kawan-kawan bahwa ternyata ilung atau eceng gondok ini ternyata mampu dan bisa diolah menjadi satu bahan yang bermanfaat, yaitu khususnya terkait masalah pemanfaatan pupuk. Nah, kita hari ini ingin berdiskusi santai dengan kawan-kawan dari Desa Madang, bagaimana kemudian ke depan ini menjadikan ilung atau eceng gondok ini menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di Desa Madang, atau bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat di luar Desa Madang. Sebelumnya kita ingin mendapatkan gambaran dulu dari Pak Sekcam sebagai tokoh di Kecamatan Muara Harus. Kira-kira langkah-langkah yang akan kita ambil berbicara masalah program pemanfaatan eceng gondok ini menjadi pupuk, backup dari kecamatan itu seperti apa? Silakan Pak Farid. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum menjelaskan tentang masalah backup kecamatan, tentang pengembangan bagaimana caranya Desa Madang ini ke depan itu lebih baik. Kalau kita melihat dari topografi Desa Madang sendiri, hampir sebagian besar lahan mereka ini dipenuhi oleh air. Dan hampir setiap tahun masyarakat juga kewalahan dalam mengatasi gulma ini. Dan ditambah lagi, dari dulu sampai dengan sekarang, terakhir di tahun 2020 kemarin, ada terjadi konflik antara desa tetangga dengan Desa Madang yang berhubungan dengan air dan juga eceng gondok. Nah, ini sebenarnya membutuhkan solusi. Bagaimana caranya masalah yang sering menjadi konflik di masyarakat ini bisa menjadi dasar kita untuk menciptakan lapangan usaha. Karena jujur, kalau potensi eceng gondok yang ada di Desa Madang ini sangat berlimpah ruah, dan sampai hari ini masih belum dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang mungkin lebih menghasilkan. Sebagaimana yang disampaikan tadi, eceng gondok ini bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan bahan kerajinan, tetapi ini masih belum ada wacana untuk melangkah sana. Nah, harapan kami dengan adanya bahasa potensi ini, kami mencoba untuk merubah mindset dari pemerintahan desa, khususnya BPD yang punya kewenangan tentang dana desa, kemudian lagi Karang Taruna, namun merupakan cikal bakal dari penerus ke depan. Ya. Mereka lebih memahami tentang potensi ini, sehingga ke depan mereka bisa menjadikan ini sebagai lapangan usaha. Begitu juga dengan BUMDes. BUMDes ini merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa. Ini juga bisa dijadikan menjadi pintu masuk untuk usaha. Karena apa? Karena bahan baku eceng gondok ini tidak beli. Ya. Tetapi bagaimana caranya eceng gondok ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk usaha. Artinya apa? Di sisi pihak mereka bisa melakukan usaha bisnis, di sisi pihak lain mereka juga bisa membantu masyarakat sekitar. Nah, harapannya seperti itu. Nah, makanya tadi kami berharap dengan adanya wacana tentang ini, ke depan ini bisa secepatnya direalisasikan dengan bantuan dan backup dari BPD yang punya peran penting dalam penyusunan APBDes untuk desanya. Mungkin itu saja mungkin Pak Madi. Terima kasih. Pak Nawawi, kita perlu gambaran kira-kira luasan yang ada di Desa Madang terkait hamparan eceng gondok, kira-kira ada berapa luas, dan kira-kira BPD ada niat atau keinginan untuk memanfaatkan eceng gondok ini menjadi pupuk. Karena yang pernah kita dengar bahwa
setiap tahun eceng gondok ini menjadi masalah bagi masyarakat kita yang mayoritas sebagai petani. Ini menjadi gulma yang tidak termanfaatkan. Nah, kira-kira dari luasannya ada itu kira-kira berapa luasnya? Sehingga kalau misalnya kemudian ada keinginan orang-orang yang ingin bermitra atau bekerja sama dengan kawan-kawan di Desa Madang, ini ada gambaran berapa sebenarnya luasan yang ada di Desa Madang, hamparan berupa eceng gondok. Silakan Pak. Kalau kita perkirakan luasnya eceng gondok, hamparan eceng gondok itu sekitar 15 hektar, Sangat luas. dan itu pun kita Pak udah agak sulit mengatasinya gitu. Nah, kalau ada peluang kayak gini, seperti kayak ini Pak, kalau ada yang mendidik, ya kenapa kita biarkan gitu. Nah, Ya. terima kasih Pak. Kemudian mungkin nanti akan ada penjelasan juga dari Pak Sekjam. Mungkinkah dari kawan-kawan di BPD ini mendorong pemerintah desa, mendorong Kades ini untuk memunculkan satu program yang mengarah ke pemanfaatan eceng gondok itu? Kalau untuk peran dan fungsi BPD merupakan keterwakilan dari masyarakat secara keseluruhan. Dan itu pun bahasa tentang keterwakilan ini bukan hanya kepada masyarakat secara keseluruhan, tapi juga masing-masing wilayah RT. Artinya setiap BPD mewakili RT berapa. Kemudian ada di situ juga keterwakilan tentang masalah perempuan. Tetapi kan yang dominan ini mengenai masalah pertanian, masalah wilayah RT. Nah, kemudian lagi peran dan fungsi BPD juga dalam hal penyusunan APBDes. Ini tidak salahnya untuk mengajukan sebuah program yang benar-benar ini dirasakan manfaatnya untuk semua orang. Artinya harapannya ke depan BPD benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi itu. Bukan hanya sekedar menyetujui tentang rancangan program yang sudah disusun oleh pemerintahan desa. Artinya 50-50 lah. Artinya pemerintahan desa bisa menyusun program untuk kepentingan orang banyak, ya BPD juga melaksanakan peran dan fungsinya sebagai keterwakilan dari masyarakat. Ya. Apa sebenarnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang perlu dimunculkan dalam forum musyawarah BPD. Nah, tolong juga kawan-kawan dari BUMDes, kemudian dari kawan-kawan Karang Taruna yang merupakan cikal bakal penerus ke depan, backup BPD dalam hal membuat sebuah kegiatan yang benar-benar bermanfaat. Artinya peran Karang Taruna ini juga sangat penting. Kalau kakawanan nang anom-anom nih kada bergerak untuk membangun desanya, mungkin juga tidak akan jalan. Dan kemudian lagi Karang Taruna diharap juga terlibat secara langsung. Jangan hanya jadi penonton, terlibat secara langsung, aktif dalam mengembangkan apa yang menjadi kegiatan dan program yang diusulkan oleh BPD. Mudah-mudahan dengan kebersamaan semuanya dalam hal program ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan harapan lagi, apabila ini bisa tercipta dan bisa berjalan secara normal, ini akan menjadi pilot project pemanfaatan eceng gondok untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan mengatasi permasalahan di masyarakat, bukan hanya di Madang, tapi juga kepada seluruh wilayah yang ada di selatan yang hampir rata-rata semuanya air. Itu saja mungkin, Pak. Jadi diperbolehkan BPD untuk mengusulkan. Boleh. Iya. Nah, ini menjadi peluang bagi kawan-kawan di BPD dan Karang Taruna melalui BPD untuk mengusulkan. Silakan. Jadi Karang Taruna kemudian BUMDes mengusulkan lewat BPD. Ya. Untuk dimasukkan dalam program kegiatan tahunan. Ya. Nah, sehingga sangat memungkinkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan peralatan. Ya. Misalnya kalau kita ingin konsen bahwa eceng gondok ini menjadi satu produk akhir berupa pupuk, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah desa bisa membackup pengadaan mesinnya, ya. pengadaan perangkat-perangkat lain. Nah, ini satu berita yang sangat menggembirakan sebenarnya, bahwa sangat dimungkinkan kawan-kawan dari BUMDes atau dari Karang Taruna untuk
berkreasi memanfaatkan Iya. eceng gondok yang ada sedemikian luas, kurang lebih 15 hektar yang ada di Desa Madang, ini menjadi satu produk unggulan berupa pupuk. Dan kami berkeyakinan bahwa pupuk ini kan dimanfaatkan oleh semua orang ini. Semuanya. Terlebih kawan-kawan kita yang memang berkegiatan di pertanian. Ini sangat membutuhkan pupuk, terlebih saat ini pupuk ini kan di samping harganya mahal, kadang-kadang harganya naik. Kemudian ketersediaannya juga terbatas. Ya. Pada saat ini kita butuh pupuk, di pasar belum tentu ada. Bisa kosong. Nah, dengan cara yang seperti ini, maka bila kita bisa memproduk pupuk secara rutin, jaminan ketersediaan pupuk kan bisa terjaga. Artinya kebutuhan petani kita aman untuk ketersediaan pupuk tersebut. Nah, tinggal nanti bagaimana kita menghubungi pihak-pihak terkait, baik itu siapa yang akan memberikan pelatihan, bagaimana mengemas pupuk tersebut, sehingga ini benar-benar menjadi satu produk yang bisa dipasarkan, tentu dengan harga yang sangat murah, bersaing. Ya. Kita juga perlu pendapat dari kawan-kawan BPD. Kira-kira kalau langkah seperti ini diambil oleh pemerintah desa, siap tidak BPD untuk menyambut kabar gembira ini? Kalau bisa yang menyepakati gitu kan. Iya. Senang sekali, Pak. Misalnya kan masyarakat bisa ikut kerja gitu, nah di situ Pak. Angkat nggak ada lagi pengangguran gitu. Iya. Ikut kerja di situ Pak. Nah, ini juga menjadi satu peluang usaha, dan tentu ini akan menjadi pintu masuk awal dalam rangka pengentasan pengangguran. Ya. Nah, tinggal kawan-kawan dari BUMDes ini kira-kira bersedia tidak untuk melanjutkan program ini? Bersedia. Nah, dengan ini kayaknya sebenarnya sudah simpul. Tinggal bagaimana kita melangkah menjadikan ini sebuah program. Ya. Berkolaborasi antara BPD, BUMDes, pemerintah desa, yang di backup oleh kecamatan. Tentu kalau tidak salah, kalau kemudian kita menjadikan Madang ini misalnya sebagai desa percontohan, sebagai desa yang mampu memproduk pupuk, memanfaatkan sumber daya yang ada di desa tersebut. Karena seperti yang disampaikan oleh Ketua BPD bahwa ada kurang lebih 15 hektar. Ini bukan areal yang sedikit, sangat luas. Dan yang kita tahu bahwa eceng gondok ini kan seakan-akan tidak pernah habis ini. Iya, setiap tahun makin banyak. Iya, setiap tahun semakin banyak. Nah, ini menjadi bahan baku yang mudah diolah sebenarnya. Tinggal bagaimana kemauan kita mengolah. Dan kami berkeyakinan dengan teknologi yang sangat sederhana itu akan menjadi daya tarik bagi kita, menjadi satu kegairahan baru untuk berkreasi, menjadikan yang selama ini kita anggap sebagai gulma menjadi produk yang bermanfaat. Nah, kita ingin dapat gambaran juga dari Pak Sekcam, kira-kira supaya kawan-kawan di BPD ini tidak terlalu kaku ya istilahnya ya. Apa kira-kira langkah-langkah yang semestinya dilakukan oleh kawan-kawan di BPD? Langkah mungkin yang perlu dilakukan dalam waktu segera. Kita ini kan masuk di tahun 2022. Ya. Artinya
APBD ini sudah disahkan Ya, dengan formulasi yang mungkin sudah dipahami. ya, Target dari pemerintah pusat 40% dari anggaran dana desa itu fokusnya kepada bantuan langsung tunai. oh, Nah, ini kan sudah tersusun. Nah, tinggal bagaimana caranya ke depan kalau memang di dalam tahapan perubahan, mudah-mudahan masih ada anggaran yang bisa disisihkan untuk kegiatan ini. Ya. Harapannya kalau semuanya kita ketemu ini jauh-jauh hari sebelum masuk tahun 2022, mungkin sudah bisa kita plotting. Nah, ini mungkin menjadi sebuah gambaran bagi BPD. Mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan di desa yang bisa ditahan dulu untuk jangan dilaksanakan, tapi kita program untuk kedepannya seperti ini. Perubahan nanti di bulan Agustus dan bulan September. Ya. Nah, tolong juga kawan-kawan untuk Karang Taruna mulai hari ini mungkin sudah bisa menyusun apa langkah-langkah yang dilakukan. BUMDes juga seperti itu. Kalau memang ada program semacam ini, berapa gerang angka yang perlu disiapkan, apa gerang alat yang perlu disiapkan, itu sudah mulai disusun-susun. Ya. Artinya nanti pada saat memasuki perubahan anggaran, mudah-mudahan proposal ini sudah bisa dilimpahkan ke BPD untuk menjadi bahan usulan di perubahan. Iya. Kalau toh ternyata di 2022 masih belum bisa dilaksanakan, mudah-mudahan di tahun berikutnya ini menjadi program prioritas. Iya. Nah, artinya kada apa-apa. Target awal ulun sebagai sekcam di Muara harus tahun pertama membenahi tentang masalah tugas dan fungsi BPD. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Artinya masalah kewenangan-kewenangan BPD sudah memahami, semuanya tidak ada kendala, semuanya berjalan normal. Nah, mudah-mudahan di tahun berikutnya kewenangan BPD ini lebih diperkuat lagi. Artinya tidak hanya sekedar mendengar dan melihat dan menyetujui, tapi juga ada bahasa inovasi di dalam. Artinya apa gerang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang seharusnya dilakukan. Ya. Karena jujur kadang-kadang kalau kita tidak menjalankan peran fungsi ini, maka program-program yang dilaksanakan itu kadang-kadang masih banyak terkesan salah sasaran. Nah, kada perlu digawe kan kayak itu bahasanya. Nah, mudah-mudahan dengan peran dan fungsi BPD lebih diperkuat ini, program kegiatan yang bersumber dari dana desa ini benar-benar tepat sasaran. Itu saja mungkin. Jadi dari penjelasan Pak Sekcam tadi kita bisa menangkap bahwa BPD ini adalah kepanjangan tangan dari masyarakat. Dari pantauan, dari apa yang didengar, kemudian dari apa yang dilihat, BPD bisa menyuarakan, bisa mengusulkan apa sebenarnya keinginan dari masyarakat di desa tersebut. Nah, terkait masalah wacana tentang pemanfaatan eceng gondok yang selama ini dianggap sebagai masalah, tidak hanya di desa Madang, juga di desa-desa tetangga, ini tentu menjadi satu pemikiran yang harus dicarikan solusi. Ya. Nah, dengan niat ingin menjadikan bahwa eceng gondok ini adalah menjadi satu produk berupa pupuk, tentu ini satu rencana yang luar biasa, karena kami melihat bahwa pertama dari segi ketersediaan bahan sangat luar biasa. Yang kedua, pangsa pasar sangat tersedia. Yang kedua, manfaat dari pupuk tersebut juga sangat bermanfaat. Bagi semua orang bisa memanfaatkan itu. Tinggal bagaimana artinya semangat dari kawan-kawan ingin menjadikan eceng gondok tersebut menjadi pupuk. Ya. Tinggal langkah itu saja lagi. Pertama, ketersediaan bahan baku sudah. Pangsa pasar jelas. Kemudian siapa yang akan memberikan pelatihan sudah tersedia. Nah, begitu dimunculkan di anggaran program
di desa ini secara otomatis akan menjadi goal. Tinggal bagaimana melaksanakan saja lagi. Dari gambaran yang ada, tentu ini akan menjadi satu kesempatan masyarakat di Desa Madang, pertama berkreasi, yang kedua menambah penghasilan. Nah, yang ketiga juga membuka peluang kerja. Nah, kalau kita bisa menggeluti usaha ini, tentu hasil yang didapat, saya berkeyakinan ini akan melebihi dari apa yang kita bayangkan. Karena apa? Ya ini, pupuk ini kan akan selalu dimanfaatkan, akan selalu dibeli. Terlebih menjelang musim tanam. Apalagi kita mengetahui ketersediaan pupuk anorganik ini tidak selalu ada di pasar. Kalaupun ada, kadang-kadang harganya tinggi, dan ini menjadi masalah bagi petani. Setelah begitu dekat musim tanam, harganya melambung. Nah, karena tidak semua kita mampu membeli pupuk. Nah, dengan ketersediaan pupuk organik, harganya sangat jauh berbeda, dan kualitas yang dihasilkan mirip-mirip. Dan lebih bahkan aman. Hasil akhir dari hasil pertanian kita itu akan lebih aman, lebih sehat bagi kita. Di negara luar seperti Jepang, itu biasanya justru mereka mencari hasil pertanian itu dari petani yang tidak menggunakan pupuk kimia. Mereka akan membeli dengan harga yang lebih mahal bila petani itu menggunakan pupuk organik. Nah, kalau kemudian kita di Desa Madang itu bisa menghasilkan pupuk ini, kemudian semua petani menggunakan pupuk organik tersebut, kita tidak salah kalau menghayal kemudian hasil pertanian kita itu kita jual keluar itu pasti dengan harga yang lebih mahal. Nah, dan ini tentu akan menjadi satu langkah terobosan baru. Dan lewat forum ini kita berharap juga bahwa ada dinas-dinas terkait atau pihak-pihak manapun yang peduli tentang rencana kegiatan ini bisa terlibat, bisa berkolaborasi, bahwa apa yang direncanakan ini adalah untuk kepentingan yang lebih luas, tidak hanya untuk kepentingan Desa Madang semata. Karena kita berbicara pertama untuk ketersediaan pupuk, yang kedua adalah untuk kesehatan yang lebih panjang, kesehatan yang lebih baik. Dengan hasil pertanian yang menggunakan pupuk organik, tentu ini akan menjadi jaminan kesehatan bagi anak cucu kita. Nah, silakan kawan-kawan yang ingin memberikan saran dan pendapat, mungkin dari Ketua BPD, apa kira-kira harapan Ketua BPD terkait rencana ini, bahwa di Desa Madang memang dibutuhkan satu langkah untuk mengatasi satu permasalahan yang selama ini muncul, bahwa eceng gondok ini dianggap sebagai simpul masalah di Desa Madang dan desa sekitar. Kira-kira bagaimana saran dan pendapat Ketua BPD agar ke depan eceng gondok ini tidak lagi menjadi masalah? Harapan ulun supaya tidak jadi masalah di desa kami, satu bermanfaat jadi pupuk, yang kedua masyarakat tidak ada lagi keluhan eceng gondok. Ya. Dan sedikit sayang, eceng gondok banyak kan, manfaatnya ada, kenapa kita tidak bisa dimanfaatkan gitu. Iya. Terima kasih.
Nah, ini tentu menjadi pemikiran kita bersama bagaimana memanfaatkan eceng gondok dan kemudian tidak lagi menjadi masalah. Nah, harapan dari BUMDes sendiri kira-kira kalau ini kita wacanakan menjadi satu usaha, apakah BUMDes bersedia untuk menjadikan ini satu bagian daripada usaha BUMDes itu sendiri? Bersedia karena manfaatnya banyak. Ya, Pengangguran akan berkurang ya, dan juga tidak ada lagi masalah komplainan masyarakat masalah eceng gondok. Jadi kalau saran kan kalau program ini secepatnya lah dijalankan supaya tidak ada lagi masalah di masyarakat, ya. khususnya di Samadang atau desa-desa lain lah. Rasanya banyak eceng gondok ini, sayang kalau ada dimanfaatkan. Iya, benar. Ya, itu aja. Kawan-kawan Karang Taruna kayak Pak? Kalau itu sangat berharap banget lah untuk Iya. yang kawan-kawan yang lain kan bisa yang dikerjakan gitu kan. Iya, Cukup sangat berharap ya. iya. Nah, jadi pemirsa, kawan-kawan masyarakat Tabalong, lewat Mandai Benua Channel ini kita berharap bahwa akan ada terjadi kolaborasi ke depan, bahwa seperti yang disampaikan, eceng gondok ini menjadi masalah yang terjadi hampir setiap tahun. Padahal dengan banyaknya jumlah eceng gondok yang ada, terhampar di Desa Madang aja itu kurang lebih sekitar 15 hektar. Tentu ini menjadi bahan pemikiran kita bersama, menjadikan satu eceng gondok ini menjadi satu produk yang bermanfaat, khususnya bagi masyarakat seputar. Ya. Untuk tahap awal misalnya, bahwa di Desa Madang ini karena mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani, sasarannya dengan mampunya kita menjadikan eceng gondok menjadi pupuk, tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Madang. Nah, kalau kemudian hasil produk ini berlebih, tidak menutup kemungkinan ini akan dimanfaatkan juga oleh masyarakat di luar Desa Madang. Dan saya berkeyakinan bahwa kawan-kawan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup misalnya, mereka kan mengelola sekian luas taman kota. Dan kemungkinan untuk menerimakan, saya berkeyakinan bahwa mereka akan sangat tertarik untuk memanfaatkan pupuk yang dihasilkan oleh Desa Madang. Karena pupuk organik ini sangat menarik, sangat tidak ada risiko dibandingkan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu kita tabur langsung di tanaman, mati. Kalau organik langsung di tanaman tersebut pun tidak akan mati, aman. Nah, inilah kelebihan dari pupuk organik. Nah, jadi harapan kita dengan kolaborasi yang ada, ini menjadi satu entry point sebagai pintu awal untuk kita melangkah bagaimana memanfaatkan dan membumingkan, memviralkan bahwa eceng gondok sebenarnya bukan masalah, tetapi bisa dimanfaatkan, bisa dihasilkan menjadi satu produk yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dan itu bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan. Tidak hanya petani saja, masyarakat umum pun bisa memanfaatkan pupuk organik dari eceng gondok tersebut. Kira-kira masih ada yang mau disampaikan, Mas Ekjam? Cukup.
dari Pak Junaidi. Kawan-kawan masyarakat Tabalong, hari ini demikian pertemuan kami di Kecamatan Muara Harus berbicara terkait tentang bagaimana mencari solusi pemanfaatan eceng gondok menjadi produk yang bermanfaat, yaitu pupuk organik. Harapan kita ke depan bahwa ini tidak hanya kita lakukan di Desa Madang saja. Harapan kita agak lebih luas bahwa desa-desa yang selama ini menganggap bahwa eceng gondok ini adalah sumber masalah bagi petani, bahwa dengan otonomnya desa ini bisa melakukan inovasi pemanfaatan eceng gondok menjadi pupuk organik. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong bantu kami like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel kita semakin luas dan berkembang. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.